Selamat malam semuanya. Sembari menunggu teman-teman kita yang masuk, saya mau menyapa teman-teman pada malam hari ini yang sudah bergabung di acara Bincang Bisnis Bersama seperti minggu lalu yang telah kita selenggarakan seperti itu. Oh iya, di minggu kemarin kan kita sudah melakukan bincang bisnis bersama dengan Pak Imam Wijoyo juga, dan pada malam hari ini kita juga akan mengadakan bincang bisnis bersama juga ditemani dengan Pak Imam Wijoyo. Hanya saja topiknya tentu berbeda, yaitu topiknya mengenai hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis, seperti itu. Sembari menunggu Pak Imam juga dan teman-teman juga bisa join pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam pada teman-teman yang sudah bergabung pada Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini. Untuk topiknya Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini adalah saya ingatkan kembali, yaitu mengenai hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis, seperti itu. Mungkin teman-teman ada saran lain mengenai topik bincang bisnis bersama yang akan kita selenggarakan, itu rutin setiap 2 minggu sekali, dan kebetulan ini adalah acara spesial di mana di minggu lalu kita sudah mengadakan bincang bisnis bersama juga bersama Pak Imam Wijoyo, dan pada malam hari ini jaraknya hanya seminggu kita juga mengadakan bincang bisnis bersama juga bersama Pak Imam Wijoyo, seperti itu. Nextnya di minggu depan kita juga berencana untuk melakukan bincang bisnis bersama. Jadi buat teman-teman di sini yang ada Kak bahas ini dong, Kak bahas ini seputar bisnis ini, kayak gitu, topiknya ini Kak, boleh langsung dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama, seperti itu teman-teman. Masih menunggu Pak Imam pada malam hari ini. Sebentar. Saya ingatkan kembali bahwa topiknya mungkin teman-teman baru saja join di bincang bisnis bersama pada malam hari ini. Topiknya apa sih? Mengenai apa sih? Seperti itu. Saya ingatkan kembali, topiknya mengenai hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada keresahan mengenai topik yang serupa, bisa langsung tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama, seperti itu. Juga teman-teman, mungkin teman-teman di sini mungkin kurang mengetahui bagaimana perkembangan bisnis di luar sana. Nah, ini ada sedikit riset yang saya baca, itu ada sekitar 20% UMKM itu bangkrut teman-teman di tahun 2021. Banyak berbagai faktor, salah satunya adalah kita di tahun 2021 kan masih berstatus pandemi COVID-19 yang masih tinggi, seperti itu. Nah, dari penelitian tersebut itu adalah salah satu faktor, dan itu adalah salah satu juga penyebab banyaknya UMKM yang turun atau bangkrut pada tahun 2021. Nah, itu adalah salah satu tantangan bagi pemimpin bisnis, tentunya bagaimana caranya untuk tetap bangkit, tetap stabil di era pandemi tersebut. Apalagi di tahun 2022 ini kita menemukan kabar baik, mendapat kabar baik seperti itu, bahwa pandemi kini statusnya sudah diturunkan menjadi level endemi. Nah, di level endemi itu kita memulai suatu yang baru lagi, bagaimana bisnis harus tetap berjalan, seperti itu ya. Dan itu menjadi sebuah tantangan bagi pemimpin bisnis. Nah, itu adalah salah satu penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis. Karena ada faktor luar, yaitu faktor lingkungan. Nah,
kali ini pada malam hari ini kita juga akan membahas beberapa penyebab, yaitu 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis seperti itu, dengan Pak Imam Wijoyo dan dengan rekan-rekan yang lain nanti bisa join juga di acara Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini. Kita masih menunggu Pak Imam Wijoyo ya ini. Sebentar biar saya invite lagi. Oke. Oh ya teman-teman, mungkin teman-teman masih baru bergabung di acara Bincang Bisnis Bersama ini. Bincang Bisnis Bersama ini kita lakukan setiap 2 minggu sekali, dan kali ini spesial tentunya kita akan melakukannya setiap minggu. Di minggu kemarin kita sudah melakukannya bersama Pak Imam Wijoyo juga, dan pada malam hari ini kita juga melakukannya dengan Pak Imam Wijoyo dan beberapa rekan lainnya nanti yang bisa bergabung di acara Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini seperti itu. Jadi teman-teman juga jangan lupa follow akun Instagram Indonesia Pride Consulting agar nantinya tidak terlewat mengenai event-event kita berikutnya seperti itu. Ya. Saya undang kembali Pak Imam. Ini Pak Imam sudah join ke live. Saya coba undang kembali. Sepertinya Pak Imam sudah bergabung kembali. Selamat malam Pak Imam, sudah bergabung kembali. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba terpental keluar saya. Iya Pak Imam. Oke. Nah, welcome, senang bisa kembali. Iya, banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Saya sapa kembali untuk teman-teman yang sudah bergabung, yaitu ada Kak Stefanus, ada Kak Johan, ada Kak Waluyo, ada Kak Ian, ada Kak Farul, ada Kak Jevin. Nah, dari teman-teman di sini yang sudah bergabung mungkin masih bingung, ini ada live Instagram apa sih? Nah, sebelum kita mulai sesi Bincang Bisnis Bersama, teman-teman, ini Indonesia Pride Consulting mengadakan diskusi, yaitu Bincang Bisnis Bersama setiap 2 minggu sekali. Nah, spesialnya pada malam hari ini kita sudah mengadakan Bincang Bisnis Bersama di minggu lalu, dan di minggu ini kita terus melakukannya, dan di minggu depan kita juga tetap melakukan Bincang Bisnis Bersama. Nah, pada malam hari ini kita melakukan live Instagram Bincang Bisnis Bersama dengan topik hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis. Nah, seperti dalam penelitian nih teman-teman, bahwa di tahun 2021 ada 20% UMKM itu bangkrut. Salah satu faktornya adalah datangnya pandemi, dan bagaimana sebuah bisnis harus berperang dalam pandemi dan harus tetap berjalan seperti itu. Dan itu adalah salah satu tantangan bagi pemimpin dalam upaya menyambut inovasi bisnis yang baru seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita sudah bergabung dengan Pak Imam Wijoyo dan ada Pak Deddy Sidarta juga pada malam hari ini untuk membahas mengenai 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis seperti itu. Supaya tidak berlama-lama lagi, kita sambut Pak Imam Wijoyo dan Pak Deddy Sidarta. Selamat malam Pak Imam, selamat malam Pak Deddy. Selamat malam, selamat malam, Bu Deddy. Saya juga menyapa tamu yang asik ini, yaitu Bu Magdalena. Hai Bu Magda, ini senior saya ini ya, senior untuk berkarya hingga usia 80-an. Wow, luar biasa, beliau masih menjadi seorang trainer dan menjadi seorang konsultan. Selamat malam Bu Magda, salam hormat, salam sehat selalu ya. Iya, selamat malam untuk teman-teman yang sudah bergabung pada Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini seperti itu. Rupanya antusiasme teman-teman banyak sekali ya Pak ya. Dari tadi terus bermunculan teman-teman yang terus bergabung pada malam hari ini. Tidak sabar mungkin untuk mendengarkan mungkin pemimpin-pemimpin di sini
ingin menghindari penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis seperti itu. Boleh dimulai Pak Imam atau Pak Dedi dulu? Pak Imam terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan Pak Imam. Ya, jadi menarik sekali ya. Kita sempat berbicara tentang banyak sekali. Kita berbicara berseri tentang inovasi. Ternyata inovasi itu semakin dibicarakan, semakin tidak ada habisnya, begitu ya. Inovasi itu semakin dieksplorasi, semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan, begitu. Begitu juga transformasi. Karena ketika kita mau melakukan inovasi, kita melakukan sesuatu yang tidak biasa, maka sesuatu perlu transformasi juga. Nah, ketika kita ngomong transformasi organisasi, wah, ini dinamikanya juga besar, banyak sekali. Dan ketika kita masuk ke dalamnya, maka juga akan semakin banyak yang bisa kita gali. Nah, kali ini kita kalau minggu yang lalu kita ngomong tentang kesalahan atau 5 strategi yang perlu pemimpin miliki untuk menjalankan inovasi, begitu ya. Nah, tentunya di dalam menjalankan inovasi ini ada kesalahan-kesalahan yang akhirnya menyebabkan pemimpin ini berhenti gerak inovasi di dalam bisnisnya. Maka hari ini kita perlu bicara tentang bagaimana kita menghindari 5 kesalahan minimalnya karena waktu, 5 kesalahan yang biasa dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian kesalahan ini saya melihat ini Mbak Suci agak berputar-putar. Apakah Mbak Suci hanya gambarnya yang berputar-putar? Sudah kembali. Oke. Nah, 5 hal ini mungkin karena waktu ya. Sebetulnya ada banyak sekali sih kesalahan-kesalahan pemimpin, gitu ya. Pak Imam, kesalahan ini kesalahan siapa sih? Kok Pak Imam ngomong tentang kesalahan? Memang Pak Imam nggak pernah salah. Justru dari pembicaraan ini salah 1, salah 2, salah 3. Mungkin semuanya juga saya pernah mengalami kesalahan itu, gitu ya. Makanya kita cerita tentang ini. Nah, semoga dari kesalahan-kesalahan yang ada ini yang kita sharingkan itu bisa memberikan inspirasi buat Anda sehingga Anda tidak perlu menjalani kesalahan itu, begitu ya. Kalau Anda pernah menjalani kesalahan yang sama seperti saya jalani, puji syukur berarti saya nggak sendirian dan Anda nggak sendirian, gitu ya. Nah, Anda boleh sharing dengan begitu ya. Wah, bener nih, saya dulu pernah punya kesalahan ini. Nah, Anda boleh sharing, begitu ya, teman-teman sekalian. Jadi bebas, santai aja. Jadi salah satu kesalahan yang biasa terjadi, biasanya saya ketika berbicara, Mbak Suci, itu memulai dari value, memulai dari mindset. Nah, biasanya salah pertama adalah salah mindset, begitu ya. Salah mindset ini luas sekali memang Mbak Suci, Pak Dedi. Salah mindset ini luas sekali. Bisa jadi salah mindset ini salah mindset tentang inovasi atau salah mindset tentang transformasi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tekankan hari ini adalah ngomong tentang salah mindset tentang inovasi. Salahnya di mana? Seringkali seorang pemimpin melihat inovasi itu seperti penciptaan sebuah produk yang tidak pernah gagal, begitu ya. Ketika kita brainstorm, kemudian kita menjalankan sesuatu, prosesnya membuat prototype, kemudian mempelajari, mencoba menyampaikan kepada customer dan lain sebagainya, kemudian keluarlah sebuah produk atau keluarlah sebuah SOP baru atau keluarlah sebuah inovasi, begitu kan. Nah, ketika itu terjadi, pikirannya selesai, maka kita seperti melahirkan sebuah produknya jadi dan itu jalan, selesai, gitu ya. Padahal yang namanya inovasi bisa Halo Pak Imam, sepertinya ada salah jaringan di jaringannya Pak Imam. Iya. Apakah saya hilang tadi? Iya, sempat hilang Pak Imam. Oke. Iya. Saya sampai mana? Saya juga sempat terkendala sinyal barusan Pak Imam. Tadi sempat saya mencatatnya masih di tentang salah mindset Pak Imam. Oke. Salah mindset ini bisa jadi karena awalnya kita bertujuan ke A, tetapi di dalam perjalanan setelah kita ketemu dengan customer dan lain sebagainya,
ternyata perjalanan ke A itu tidak cocok, perlunya perjalanan ke C, begitu kan. Lah, kadang-kadang perjalanan ke C ini tidak sesuai dengan kehendak dari pemimpin. Nah, pemimpin yang biasanya apa ya, pemimpin yang mungkin tidak fleksibel, atau pemimpin yang melihat bahwa wah ini agenda saya tidak jalan, dan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak on track, maka dia anggap apa yang ditemukan ini menjadi sebuah kegagalan, maka dia akan berhenti di sana. Padahal ketika kita menjadi seorang yang market driven, kita melihat pasar meminta sesuatu yang lain, maka kita sebetulnya bisa berbelok ke sana tanpa kehilangan identitas bisnis kita, gitu ya. Nah itu salah satu salah mindset. Salah dua salah mindset adalah dianggap perjalanan itu sangat mulus, begitu. Ternyata bisa jadi ketika dia menghasilkan sebuah produk atau sebuah prototipe produk yang baru atau sebuah gerak inovasi yang baru, ketika melakukan implementasi ternyata tidak cocok atau tidak ditolak atau tidak bisa atau dan lain sebagainya, yang mana tidak bisa diimplementasikan, maka dia berhenti di situ. Padahal yang perlu dilakukan adalah bukan tidak cocoknya, tetapi bagaimana agar orang-orang yang ada di sana bisa menerima perubahan itu. Sehingga dia tidak memandang sebagai, wah ini nggak bisa, oke kalau gitu berhenti. Jadi ketika kita ngomong sebuah inovasi, itu ternyata ada proses learning di sana. Ada proses learning, di mana ketika kita melakukan eksperimen, bisa jadi eksperimen itu salah, kemudian kita harus kembali lagi. Gitu kan, kita harus kembali lagi, diulang lagi, atau kita dari pengalaman-pengalaman yang salah-salah itu menghasilkan sebuah pengalaman yang baru yang bisa menciptakan hal yang baru lagi. Nah, kalau old fashion way, orang biasanya melihat, aduh, salah ini, waduh nggak bisa, kalau begitu nggak bisa dilakukan ini, berhenti dia. Nah, kesalahan mindset ini yang akhirnya menjadikan seorang pemimpin itu berhenti di sana. Dia bilang udah nggak bisa inovasi, ini berbahaya, ini inovasi, begitu kan. Ini hanya menghabiskan uang tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Apalagi kalau inovasi itu sampai membuat gonjang-ganjing di perusahaannya kan, perubahan dilakukan, mau inovasi, ternyata inovasi itu dianggap sebagai usaha yang semudah membalik tangan, telapak tangan. Akhirnya semua diperintahkan untuk berubah, begitu. Nggak bisa kan? Pendekatannya perlu melakukan pendekatan-pendekatan khusus untuk melakukan change management atau transformasi bisnis, begitu. Nah, ketika ini terjadi, akhirnya ya itu tadi berhenti dan akhirnya apatis. Tim saya tidak mau tidak mau melakukan perubahan, jadi nggak bisa. Atau salah mindsetnya adalah yang perlu berubah adalah tim saya tidak perlu berubah karena saya adalah owner bisnisnya. Maka tim saya yang perlu berubah, saya berubah. Nanti dulu, tidak perlu. Yang penting saya kasih duitnya kan, begitu ya. Nah, hal ini akhirnya menghasilkan sebuah mindset yang salah bahwa, hey, ternyata proses perubahan atau transformasi bisnis, proses inovasi itu perlu diinisiasi oleh top management. Nah, ini dulu kesalahan yang pertama, Mbak Suci. Mungkin Bro Dedi atau Mbak Suci ada pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dari pengalaman Anda. Silakan. Oke, mungkin saya mau memberikan satu cerita kali ya. Jadi anyway, kalau saya menganalogikan pemimpin seperti yang diceritakan oleh Pak Imam, bahwa teman-teman yang hari ini hadir, teman-teman pastilah seorang pemimpin gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman menjadi pemimpin untuk diri Anda sendiri ya. Karena belajar malam-malam itu juga bukan hal yang gampang gitu ya. Mending tidur aja atau lihat IG atau mungkin lihat YouTube gitu ya, lebih enak. Tapi teman-teman lagi hari ini mau dengerin satu informasi ya terkait dengan leadership, bagaimana kita menjadi pemimpin. Teman-teman sudah berhasil menjadi pemimpin untuk diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Nah, so kalau misalnya kita ngomong kembali kepada ranah kepemimpinan, seringkali kita berkata gini, bahwa kalau misalnya saya punya tim dan tim saya salah, itu seringkali saya alami di lapangan gitu ya. Maka seringkali seorang pemimpin atau seorang pimpinan gitu ya, bukan seorang pemimpin, saya ngomong seorang pimpinan, itu akan sibuk mencari apa yang salah dan siapa yang salah. Seringkali, bukan berarti semua ya. Seringkali mereka mencari siapa yang salah dan apa yang salah gitu ya. Nah, dan ketika bertemu salahnya, biasanya mereka langsung limpahin tuh. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya, kenapa kok A? Kenapa kok B? Kenapa kok C? Kenapa kok D?
dan akhirnya sibuk untuk mencari siapa yang salah tanpa mencari solusi. Nah, by the way, ini yang saya pelajarin bahwa ketika kita melakukan hal seperti itu, actually kita bukan seorang pemimpin, ya gitu, tapi kita seorang pimpinan. Lain ya, seorang pemimpin dan seorang pimpin. Kalau seorang pemimpin itu ibaratnya Anda menjadi seorang yang diharapkan untuk memimpin tanpa harus ada jabatan, ya. Tapi kalau Anda seorang pimpinan, maka Anda pasti sudah punya jabatan, gitu ya. Maka Anda memimpin karena sudah punya jabatan. Jadi agak berbeda, ya. Nah, tapi teman-teman yang perlu diperhatikan bahwa gini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, yang ketika ada tim kita yang melakukan kesalahan, maka kembali bahwa kenapa kok dia bisa melakukan kesalahan? Itu kita pertanyakan dulu. Kenapa kok sampai dia melakukan kesalahan? Oh, ternyata, misalnya saya tidak mengajarkan dengan benar. Oh, ternyata saya tidak memberikan informasi yang jelas. Oh, ternyata misalnya saya tidak memberikan tools yang tepat, ya. Maka ketika kita bertanya mengapa kok dia sampai berbuat salah dan kita kembalikan kepada kita akan menyadari bahwa tugas seorang pemimpin ini bukan hanya memberikan instruksi, tapi juga harus kembali bertanya apakah saya sudah melakukan dengan benar, apakah saya sudah mengajar dengan benar, apakah saya sudah mendidiknya dengan benar. Nah, so kalau misalnya kita kembali kepada bahwa, oh ternyata kalau misalnya kita berada seperti itu, berarti yang kalau seandainya kita punya tim kita salah, berarti kita harus bertanya, apakah saya sudah benar? Kayak gitu. Nah, so kembali kepada Pak Imam yang sebutkan tadi ya, bahwa ketika Pak Imam menyampaikan, kalau kita mau melakukan inovasi, pasti kembali kepada pimpinannya, pasti kembali kepada pemimpinnya, karena sebuah perusahaan tidak bisa melakukan inovasi kalau pemimpinnya sendiri tidak ingin berinovasi. Tidak bisa melakukan inovasi kalau pemimpinnya sendiri tidak memiliki mindset untuk berinovasi. Jadi kita harus back to us ya, back to ourselves ya. Kita tanya dulu, bagaimana saya memimpin gitu ya? Bagaimana sih apa sih yang sudah tak lakukan untuk memimpin? Ya, gimana sih mindset saya? Mungkin seperti itu dulu ya. Silakan. Kalau mungkin teman-teman ingin bertanya ya, bisa menggunakan kolom question nanti biar bisa mendapatkan insight yang lebih dalam ya. Silakan. Iya, ini tadi ada dua hal yang saya garis bawahi mengenai salah mindset. Mungkin kalau dari Pak Imam tadi, dari penjelasan Pak Imam itu adalah bagaimana seseorang itu terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap salah mindset itu tadi. Poinnya sama, yaitu mengenai salah mindset. Hanya saja ada seseorang yang salah mindsetnya adalah menetapkan ekspektasi yang sangat tinggi, dan ketika ada perubahan dan ada kegagalan, dia cenderung untuk berhenti karena menemui kegagalan tersebut. Itu yang saya garis bawahi dari penjelasan Pak Imam tadi. Nah, juga tetap di poin yang sama, yaitu mengenai salah mindset. Dari sudut pandang Pak Deddy itu mengenai bagaimana cara seseorang untuk mengatur pola pikirnya terhadap sebuah inovasi. Nah, itu dua hal yang mirip ketika berbicara mengenai poin mindset itu tadi. Nah, itu kan poin pertama mengenai mungkin kesalahan dari seorang pemimpin dalam memimpin di inovasi bisnis. Seperti itu ya Pak Imam dan Pak Deddy. Mungkin di poin selanjutnya boleh dijelaskan oleh Pak Imam. Mohon maaf Pak Imam, suaranya tidak terdengar. Oke. Apakah suaranya sudah terdengar sekarang? Sudah, Pak, jelas. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Nah, kalau tadi salah mindset, yang kedua adalah salah orang atau salah tim, begitu ya. Salah orang dalam arti kata apa? Ternyata kalau kita ngomong tentang inovasi, itu perlu jenis orang yang perlu apa? Perlu varian yang berbeda, gitu ya. Perlu varian yang berbeda. Tentunya orang-orang bukan berarti tidak semua orang itu tidak semua orang bisa melakukan inovasi, bukan berarti seperti itu ya. Tetapi memang ada tipe-tipe orang yang memang
punya kecenderungan personality, cara pandang, cara bekerja itu yang memang cocok dengan hidup hingar-bingar yang dunia yang inovasi, dunia inovasi begitu ya. Sama seperti dunia fashion gitu ya, sama seperti dunia desain, itu kan perlu orang-orang tertentu untuk bisa melihat atau untuk bisa masuk ke dunia tersebut begitu ya. Nah, mirip dengan dunia inovasi begitu. Ternyata inovasi itu tidak bisa sembarangan. Misalkan ada seorang yang berlatar belakang operasional dengan sangat baik sekali, maka dia pasti bisa ditunjuk untuk bisa memimpin sebuah gerak inovasi. Belum tentu begitu. Karena apa? Karena geraknya berbeda. Yang namanya operasional itu geraknya rutin, geraknya memang bisa dinamis, tetapi rutin dan ada relnya yang bisa dijalankan, begitu kan? Dan seperti biasa dari masa lalu, masa sekarang, masa depan ada input, proses, output dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan inovasi. Inovasi itu bisa jadi nggak tertata seperti hal yang rutin itu tadi, begitu kan? Bisa jadi untuk melahirkan sebuah ide, untuk bertanya kepada customer yang tepat, begitu kan? Untuk menggali customer dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, itu bisa jadi setelah 3 bulan kita bertanya dengan sekian banyak customer, begitu kan? Aha momennya itu bisa jadi tidak di bulan-bulan pertama, tetapi ada di bulan-bulan ketiga atau bisa jadi bulan-bulan ke-6, begitu kan? Yang mana kalau misalkan orang operasional biasa akan mengatakan iki lah opo iki, gitu kan? Ini ngapain aja, begitu kan? Ini kerja kok nggak maju-maju, kita harus mundur lagi, mundur lagi ke kanan ke kiri. Nah, ini yang perlu orang-orang khusus untuk memang benar-benar masuk dan bertanya dan terjun di dunia sana, terutama untuk memimpin, begitu ya. Orang-orang yang agile, orang-orang yang lincah, orang-orang yang berpikir out of the box, orang-orang yang berani keluar dari zona yang biasanya, orang-orang yang berani liar, orang-orang yang berani menabrak batasan-batasan yang ada, begitu kan, untuk keluar dari zonanya, begitu. Karena kalau orang operasional itu kan perlu memimpin operasional, kalau bisa operasional tidak sampai keluar daripada jalurnya kan, ada rel yang ada, begitu. Nah, ini orang yang berbeda, begitu. Caranya juga berbeda. Nah, seperti yang di beberapa sesi yang lalu kita sempat bicara tentang DNA of an innovator. Bagaimana seorang Steve Jobs, seorang innovator itu punya sebuah pembeda, begitu kan. Jadi cara pandangnya selain mereka menganalisa, mengembangkan, merencanakan, mereka juga mempertanyakan, mengamati, begitu kan, mencoba, bereksperimen. Nah, ini yang biasanya tidak dimiliki secara dominan oleh orang-orang di operasional. Jadi salah memilih orang, salah memilih tim untuk memimpin sebuah inovasi itu bisa menimbulkan gagalnya proses inovasi. Begitu, Mbak Suci. Mungkin Pak Dedi ada pengalaman tertentu untuk di perusahaannya, mungkin pernah mencoba untuk menggagas sesuatu kemudian berhenti di tengah karena salah orang atau bagaimana, begitu. Silakan Pak Dedi. Oke, kalau yang sempat saya alamin lebih kepada ini ya, dari tim yang ada itu yang malah memboikot terjadinya inovasi, Pak. Jadi tim yang tersebut yang memboikot. Jadi kan kalau kita ngomong ya, semua orang lah ya, termasuk tim kita gitu ya, bahwa melakukan perubahan itu adalah hal yang tersulit gitu ya. Tapi yang kita perlu sadarin bahwa satu hal yang nggak akan pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri, kan gitu. Jadi itu perubahan nggak akan pernah berubah. Selalu dunia itu berubah. Let's say kita ngomong kemarin kalau teman-teman ngadapin COVID gitu ya. Sepenglihatan saya gitu ya, bahwa COVID kemarin itu membuat dua kubu yang berbeda ya. Yaitu yang pertama adalah kubu orang yang mau berubah dan kubu yang orang nggak mau berubah. Gitu. Kalau nggak mau berubah ya mereka gampang ya, tinggal tutup aja usahanya, mereka tidur sudah, mereka pokoknya hidup dengan apa adanya, hidup dengan kondisi mereka punya dana ya secukup-cukupnya gitu ya, atau mereka yang shutdown malah gitu. Akhirnya mereka nyerah, mereka shutdown, mereka akhirnya tutup ya. Tapi ada yang mau berubah ya, mereka ikutin perkembangan zaman ya.
Misal yang sudah nggak pernah bisa meeting pakai offline, mereka sudah pakai online ya. Kayak training yang dulunya Anda bisa harus ketemu offline, sekarang di lewat Instagram gini aja Anda sudah bisa dapatkan ilmu yang luar biasa dari Bapak Imam Wijoyo. Gitu. Padahal biasanya kalau ketemu sama Pak Imam Wijoyo ini harus diundang ke satu seminar khusus ya, bayarannya mahal gitu ya. Terus harus nyiapkan waktu dulu untuk Pak Imam datang gitu ya. Hari ini bisa langsung ngobrol lewat online ya, dan ini salah satu perubahan. Nah, so kalau misalnya kita ngomong kenapa kok banyak perusahaan yang gagal berubah, salah satunya memang karena timnya itu enggan berubah. Nah, masalahnya ketika timnya enggan berubah, kan masih ngomong tuh, dia ngomong ke pimpinannya, bos, aku nggak mau berubah bos, gitu ya. Tapi kan nggak ngomong gitu ya, misalnya, bos, ini perubahannya sudah dilakukan bos. Kan dia nggak mungkin ngomong nggak mau berubah, pasti dia akan ngomong sulit dilakukan, ya. Perubahannya sudah dilakukan bos, gitu ya. Kenapa kok sudah dilakukan? Ya bos, karena gini. Ya. Satu yang perlu Anda ketahui bahwa akan ada 1001 alasan untuk kita tidak berubah. Ya, ada 1001 alasan untuk perusahaan itu enggan berubah dan itu akan dilontarkan oleh tim Anda. Nah, cuma kalau Anda paham bahwa konsep perubahan itu adalah hal yang pasti akan terjadi, maka ketika Anda mau berubah dan tim Anda misalnya ternyata enggan berubah, nah ini kembali lagi, tadi kan Pak Imas sudah sebutkan bahwa hal pertama adalah mindset, ya. Hal yang kedua adalah tim. Maka ketika tim Anda nggak mau berubah, apa harus dilakukan? Ya Anda tinggal ngomong, saya nggak mau tahu, cari caranya, gitu ya. Ini misalnya saya sebagai pimpinan, gitu ya. Anda tinggal ngomong, saya nggak mau tahu, sekarang Anda cari caranya, pokoknya saya mau harusnya hasilnya seperti ini, ya. Maka saya yakin dan percaya ketika Anda lakukan itu, perubahan akan terjadi di tempat Anda, ya. Tapi kalau Anda takut dengan tim Anda, ya, dan biasanya orang-orang takut kalau timnya resign gitu ya, itu karena wah kalau dirubah timnya resign, nah ini salah kaprah gitu ya. Dan Anda takut terkait timnya resign dan Anda pasrah dengan mereka, akhirnya usaha Anda nggak akan berubah. Ya, itu yang akan terjadi. Mungkin gitu sih. Silakan, mungkin kalau Bu Suci mau menambahkan. Iya, terkait dengan salah orang atau salah tim mengenai poin kedua dari kesalahan pemimpin dalam inovasi. Sebenarnya saya muncul sebuah pertanyaan sih Pak Imam dan Pak Dedi. Ketika poin salah orang atau salah tim ini muncul, otomatis bagaimana itu menjadi tantangan kan Pak untuk seorang pemimpin. Nah, itu bagaimana caranya selain yang dikatakan Pak Dedi tadi ya, bagaimana caranya saya nggak mau tahu, yang penting kita terus berjalan dengan apa yang ditujukan tadi. Nah, lalu untuk beberapa orang mungkin kan Pak, loh kok saya ada beberapa sepertinya sinyal saya hilang. Ya, sinyal saya kembali lagi. Mungkin bagaimana seseorang itu minta atau tim Anda minta penjelasan lebih lagi atau bagaimana sehingga mungkin ada salah seorang pemimpin atau mungkin saya nih ya Pak ya. Saya mempunyai tim. Terus tim saya bilang kalau misalnya ya saya pokoknya saya nggak bisa ikut dalam arahan Ibu Suci seperti itu. Nah, terus saya bilang ya nggak mau tahu. Yang penting kita harus tetap terus berjalan seperti itu. Nah, itu kan perlu ada persamaan persepsi nih Pak. Nah, bagaimana seorang pemimpin dengan timnya itu menjadi salah persepsi sehingga poin kedua mengenai salah orang atau tim ini menjadi bukan menjadi sebuah masalah, tetapi ya udah itu bukan menjadi masalah lagi bagi seorang pemimpin seperti itu Pak. Mungkin atau penjelasan saya karena itu terlalu rumit ya Pak ya, ketika saya pikirkan mengenai penjelasan dari Pak Imam dan Pak Dedi, sehingga saya muncul pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa dijawab. Oke. Selamat malam juga Bapak Raja Ronaldo, salam hormat juga. Nah, saya mencoba untuk menjawab Mbak Suci. Salah orang, salah tim, itu biasanya dimulai, mari kita runtut dari awal. Kalau memang ini dari awal prosesnya, maka biasanya itu mulai dari rekrutmennya, begitu ya.
apakah di dalam sebuah inovasi itu kita mau merekrut orang yang baru untuk menjalankan inovasi itu, atau kita mau menggunakan atau memberdayakan orang yang ada di dalam untuk memimpin sebuah inovasi. Nah, ini ada konsekuensi masing-masing, begitu kan? Anyway, saya ingin info Mbak Suci, sepertinya Bro Paulus sudah ada di lokasi ini, ya. Nah, apa namanya? Seperti itu. Nah, bisa jadi kalau misalkan orang-orang yang ada dari dalam, maka kita perlu sharing kepada mereka apa yang perlu dilakukan dan mengapa inovasi ini dilakukan dan inovasi seperti apa, begitu ya. Nah, orang-orang yang ada di dalam, pastikan orang-orang ini memang adalah orang-orang yang punya kecenderungan atau punya DNA inovasi tadi, begitu kan. Kalau misalkan tidak, maka Anda perlu cari orang untuk mendampingi itu. Misalkan di tempat saya ini orangnya cuma operasional saja, Pak. Terus bagaimana? Begitu kan? Maka kita perlu rekrut orang yang modelnya adalah punya DNA inovasi, tetapi di dalam bekerja sebagai partner dengan orang-orang operasional kita tadi, begitu ya. Sehingga ini bisa menjadi bekerja sama, begitu kan? Orang yang baru masuk, yang belum tahu apa-apa tentang perusahaan dan punya pemikiran inovasi dan out of the box, itu bisa tetap in control on the track ketika mereka bekerja sama dengan orang-orang yang ada di operasional. Nah, memang akan ada timbul konflik, begitu kan? Karena namanya orang out of the box, orang berani, orang melakukan inovasi dengan orang yang rutin, orang yang operasional, ini pasti akan ada konflik, begitu. Oleh karena itu, si pemimpin juga perlu menyadari bahwa konflik itu pasti akan terjadi dan itu sehat. Sehat kalau memang dibiarkan sehat, begitu ya. Kalau nggak dibiarkan sehat, maka ya inovasi itu akan berhenti. Karena memang tipe ini akan berbeda. Mengapa perlu orang operasional ada di sana? Agar on track. Begitu saja. Untuk jaga saja. Tetapi dia memimpin inovasi kan nggak bisa, karena dia nggak out of the box, gitu kan. Nah, orang yang out of the box, kalau dibiarkan sendiri, bisa-bisa jadi perusahaan baru, begitu kan. Ya sangat berbeda. Kan nggak sesuai kontrak, nggak baik. Maka perlu saling mendampingi, berpartner, begitu. Nah, itu dimulai dari rekrutmennya, Mbak Suci. Nah, bagaimana kalau misalkan ketika di dalam perjalanan, orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengatakan, aduh saya nggak mau ngikut, begitu. Gimana dong? Saya nggak punya kompetensi, ya cari orang luar. Atau, kalau misalkan nggak mau ngikut, kenapa kok nggak mau ngikut? Ini perlu memang ada seninya untuk mendekati mereka. Bagaimana kita mendekati mereka, meyakinkan bahwa yang namanya perubahan itu perlu dilakukan, yang namanya inovasi itu perlu dilakukan. Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Maka biasanya saya selalu ngomong, begitu kan, yuk kita mulai dengan common ground. Apa yang tidak akan berubah? Nah, asik kan? Apa yang tidak akan berubah? Dan mengapa itu harus tetap? Dan apa yang harus berubah? Dan mengapa harus berubah? Nah, itu mungkin diawali dengan itu, begitu ya. Diawali dengan itu menyampaikan kepada tim, begitu. Agar kita juga tidak salah orang, juga tidak salah tim, begitu. Nah, kalau masalah di dalam perjalanan ada sabotase, wah, kasarannya ya, bahasanya keren juga. Sabotage, gitu kan, sabotage. Yang repot adalah orang kalau mengatakan nggak setuju, itu sudah jelas enak, begitu kan. Kalau orang mengatakan, iya Pak, iya, aku mau Pak, gitu kan, tetapi tidak dilakukan. Bahasa Jawanya Mbak Suci mungkin tahu, gitu kan. Pak Paulus pasti tahu ini bahasa Jawanya. Nggih, tapi nggak kepanggih, gitu kan. Iya, tapi nggak dijalankan, gitu. Iya, tetapi nggak setuju, dia nggak jalanin, nggak ngikut, begitu. Nah, ini yang memang lebih repot. Nah, kalau sudah begini, memang pemimpin di dalam masa transformasi, apalagi inovasi, itu memang perlu menjadi seorang pemimpin yang hands-on. Tidak bisa hands-off. Hands-on, sensitif, orang melihat bahwa dirinya hadir, kapanpun itu, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita hadir, dan kita bisa merasakan informasi-informasi yang terlihat, maupun informasi-informasi di dalam laut. Di dalam laut. Jadi pakai kapal selam, gitu kan. Yang omongan-omongannya di belakang kita, gitu kan, omongan-omongan di belakangnya pemimpin, itu perlu tahu juga. Nah, itu ada seninya kan, mencari tahu. Karena kalau di depan pemimpin, orang pasti ngomong itu, ya itu tadi, setuju Pak, ayo Pak, iya Pak. Tapi begitu di belakangnya kita, tidak semua begitu, gitu ternyata, begitu kan.
Ada yang karena sungkan, ada yang karena nggak biasa konfrontasi, ada yang karena sangat Jawa sekali, begitu kan? Ada yang sangat ewo pakewo sekali, begitu kan? Ini saya ngomong begini bukan berarti mau berdasarkan ras ya, tetapi memang kan orang-orang Jawa itu kan sangat ewo pakewo, benar-benar hati-hati, tidak boleh ngomong tidak, begitu kan? Nah, apakah memang karena budaya itu? Nah, ini kita perlu sensitif. Nah, informasi-informasi di dalam laut kalau saya ngomong itu perlu tahu. Kemudian kita sense dan kemudian kita dekati mereka, begitu. Semoga menjawab Mbak Suci sambil kita menyapa. Halo Pak Paulus, selamat datang juga. Ini ada Pak Paulus, ada Pak Dedi. Halo, Bro Imam, Bro Dedi, Mbak Suci, apa kabar? Puji syukur, baik-baik. Seru nih, seru. Selamat malam. Malam. Nah, ini sekalian ini, langsung saya tanya nih. Iya, sekarang saya tanya ini, Bro Paulus. Pernah nggak Bro Paulus punya pengalaman salah meletakkan orang di dalam, tadi kan kita ngomong salah mindset, kemudian salah orang, gitu kan. Nah, salah orang ini tadi, pernah nggak punya pengalaman meletakkan salah orang atau salah tim ke dalam tim inovasi itu? Oke, pernah nggak ya? Kalau saya orangnya lumayan selektif ya, jadi sebisa mungkin tim inovasi itu berupa tim yang ramping ya, bahkan saya seleksi terlebih dahulu gitu kan, karena kan itu yang akan menyusun DNA inovasi ya, sebelum itu nanti di scale up di level yang lebih besar di organisasi ataupun perusahaan kita. Jadi biasa saya menseleksi dulu, Bro Imam, jadi supaya nggak terlalu besar juga ya. Walaupun demikian, apakah bisa salah ya? Mungkin bisa salah juga ya. Nah kalau kayak gitu ya sama lah dengan tugas apapun juga, kita cari orang-orang kandidat terbaik lah untuk di posisi itu. Kalau enggak kan artinya bukan the right man in the right place kan, gitu Bro Imam. Actually saya juga di sini sama salah satu ini nih, inovator nih, entrepreneur yang luar biasa nih. Ayo bro, bergabung. Nah ini nggak ada yang menduga nih ya. Tapi malam ini kita bisa sama. Nah ini di kiri bro, di kiri aja bro. Topik pada malam hari ini saya sampaikan kembali yaitu mengenai hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis. Nah tadi ada 2 poin, sebelum saya terputus ya Pak ya, kalau misalnya Pak Imam tadi sudah sempat menjelaskan 1 poin lagi, saya mohon maaf, tapi saya sampaikan 2 poin tadi, yaitu ada salah mindset, lalu juga ada mengenai salah orang atau tim, seperti itu. Boleh ini teman-teman juga mulai bergabung kembali di live Instagram ini, boleh disambung kembali Pak Imam mengenai penjelasannya tadi. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama adalah salah mindset, yang kedua adalah salah orang atau salah tim, yang ketiga adalah salah memilih jenis inovasi. Salah memilih jenis inovasi. Seperti biasanya, kita itu suka proyek-proyek yang mercusuar. Begitu ya, suka proyek-proyek yang mercusuar. Karena apa? Karena apalagi kalau orang yang ambisius, begitu. Karena proyek-proyek yang mercusuar itu akan kelihatan perbedaannya. Kalau sukses itu kelihatan sekali, dipandang orang, menghasilkan banyak dan lain sebagainya. Maka proyek-proyek mercusuar ini yang memang biasanya dikerjakan, digarap, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak selalu menyalahkan itu, begitu kan? Karena memang kadang-kadang memang proyek mercusuar itu perlu dikerjakan, gitu kan, untuk mendobrak sesuatu, begitu. Cuman poin saya adalah salah memilih proyek itu adalah ketika kita ingin melakukan proyek-proyek yang mercusuar, tetapi dia tidak melihat kemampuan tim atau tidak melihat kebutuhan perusahaan yang saat ini, sehingga akhirnya apa ya, ingin mencapai sesuatu yang keren, besar, tetapi akhirnya tidak kuat di dalamnya, fondasinya nggak kuat gitu. Seperti bangunan kepingin punya menara yang tinggi, tetapi fondasinya nggak kuat. Ketika sebuah menara dibangun, itu kan perlu punya fondasi yang kuat, perlu perencanaan benar-benar. Kita mau bangun 10 lantai, 20 lantai, 30 lantai, tentu itu caranya berbeda, begitu kan. Kemudian setelah itu dibangun mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kita tidak bisa membangun
langsung ke lantai 10 tanpa membangun lantai 9, 8, 7, 6 sampai 1, kan begitu. Apalagi persiapan fondasinya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ketika orang mau menggarap proyek-proyek yang ternyata mercusuar, tapi ternyata tidak didukung oleh timnya, dan kemampuan untuk melakukan rekrutmen orang-orang yang baru juga tidak kurang berimbang, tidak mumpuni di situ. Akhirnya proyek-proyek itu akhirnya berhenti melangkrak hanya menjadi sebuah ide, gitu. Itu salah di dalam memilih jenis inovasi. Padahal inovasi itu ada inovasi-inovasi yang bisa disesuaikan, seperti yang saya sampaikan di beberapa materi yang lalu. Ada inovasi-inovasi yang small, begitu kan? Ada inovasi-inovasi yang repeatable. Ada inovasi-inovasi yang memang custom, begitu kan? Kalau custom itu memang radikal, perlu bikin suatu divisi sendiri, kita perlu cari orang-orangnya, kita isi, kemudian kita melakukan sebuah gerak inovasi. Tetapi ada yang melalui dari langkah-langkah kecil, small. Karena apa? Karena melalui setiap staff kita bisa minta mereka untuk melakukan sebuah continuous learning atau continuous improvement. Jadi setiap bagian mereka diminta apa yang bisa diinovasikan, apa yang bisa ditingkatkan terus di bagiannya sendiri-sendiri, baik itu administrasi, baik itu sales, baik itu akuntansi, dan lain sebagainya. Mereka diminta untuk apa? Sisi-sisi apa lagi yang bisa dikembangkan, sisi-sisi apa lagi yang bisa diperbaiki lagi, apa lagi yang bisa dilakukan lagi. Nah, hal-hal seperti ini bisa jadi lebih cocok bagi sebuah perusahaan. Tetapi ada lagi perusahaan-perusahaan yang lebih cocok, lebih besar lagi, gitu kan? Tidak hanya melakukan small initiative, tetapi repeatable. Jadi dia dibuatkan program, dibuatkan sebuah komite inovasi, gitu kan? Komite inovasi, kemudian mereka mulai melakukan satu gerak inovasi, mereka berkeliling ke setiap departemen, masuk ke departemen, menganalisa, melihat, mengamati, dan lain sebagainya, kemudian menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, hal-hal seperti ini kan tergantung daripada setiap perusahaan, cocoknya yang mana, siapnya yang mana, begitu. Ada juga yang langsung rekrut orang baru, rekrut satu tim, langsung digarap. Nah, itu semua ada konsekuensi, gitu kan? Itu semua ada konsekuensinya masing-masing. Ketika kita mau melakukan sebuah inovasi yang radikal, tentunya kita juga perlu gini. Kalau contohnya begini, kalau misalkan fondasi perusahaan kita secara struktur, secara produk, secara program atau whatever it is itu belum kuat, maka inovasi bisa jadi bisa membahayakan identitas sebuah organisasi. Atau kalau bahasa positifnya begini, inovasi bisa merubah identitas organisasi tersebut karena dia tidak punya fondasi yang kuat, begitu. Contohnya, misalkan di dalam sebuah bisnis distribusi, gitu kan, distribusi. Tetapi di dalam sebuah bisnis distribusi itu ada keinginan owner yang sangat menginginkan, sebetulnya sangat menginginkan sebuah bisnis manufaktur, gitu kan. Nah, ketika distribusi ini belum dikuatin, gitu kan, sistemnya belum benar, masih baru berupaya, sangat mudah sangat fleksibel, kemudian produknya itu dilihat cari supplier dan kemudian dijual seperti biasa berdagang, begitu ya. Kemudian dia bisa melihat, oh ini bisa nih, saya produksi merek saya sendiri ke perusahaan yang lain, gitu kan. Kemudian dia produksi sendiri, gitu kan. Loh, ini nggak salah loh ya, ini nggak salah. Buat sendiri mereknya dan lain sebagainya, gitu kan. Kemudian dia ternyata senang punya merek sendiri. Kemudian dia juga jual merek yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, dia sebetulnya sedang fokus kepada menjual mereknya sendiri atau memang mau berdistribusi, begitu kan? Karena apa? Kalau misalkan dia gini, untuk melakukan setelah melakukan perdagangan, kemudian dia mau buat merek sendiri, biasanya kan ada langkahnya tersendiri ya. Oh iya, merek apa, jam seperti apa, misalkan kalau ini produksi jam, produk seperti apa yang cocok dijual oleh pasar kita. Maka dia akan produksi jam atau produksi produk yang sesuai dengan pasar tersebut. Begitu ya, biasanya ya. Yang bisa diterima. Nah,
Kalau misalkan kita belum melakukan itu, hanya coba-coba, begitu kan, coba-coba, ya laku, ya nggak laku, lama-lama mereka terlalu fokus dengan produksi yang ya laku, nggak laku, gitu kan, tetapi distribusinya sendiri akhirnya terbengkalai, gitu maksud saya, begitu ya. Semoga ini jadi contoh yang cocok ya, buat kita diskusikan. Akhirnya fokus bisnisnya yang awalnya ingin buka toko untuk distribusi, itu distracted begitu dengan mencoba-coba produk yang baru yang ingin dimereki sendiri tetapi belum jelas pasarnya. Nah akhirnya dia identitasnya nggak nyambung gitu kan. Apakah dia sedang mau berinisiatif punya produk baru atau mau distribusi? Dua-duanya nggak salah loh. Begitu kan, dua-duanya juga benar loh kalau laku kan begitu kan, tetapi yang mana dulu? Nah ini kan akhirnya jadi bingung begitu. Nah ketika perusahaan belum matang, ini organisasi belum matang atau jenis inovasinya tidak tepat, akhirnya jadi fokusnya jadi terlalu terpecah begitu. Semoga contohnya cocok. Baik. Poin ketiga mengenai salah memilih jenis inovasi. Itu menurut saya cukup berkesinambungan ya Pak ya, antara poin 1, poin 2, lalu lanjut ke poin 3. Karena kalau misalnya kita salah mindset dari awal, kita untuk tujuannya sendiri kita terlalu high expectation, terus kita juga salah memilih orang atau tim, otomatis pondasi 2 poin ini adalah menjadi pondasi, dan apabila pondasinya tidak kuat nantinya akan mengubah perusahaan ini sendiri karena adanya inovasi, karena pondasinya sendiri itu belum kuat ya Pak ya, seperti itu Pak Imam. Betul begitu Pak Suci. Iya, karena kalau dilihat ya Pak ya, karena saya juga beberapa teman saya yang melakukan inovasi di bisnis mereka, yaitu seperti mungkin bisnisnya kecil, dan saya mencoba menganalisis bisnis teman saya, yaitu mengenai clothing baju ya Pak ya, itu mengenai mindsetnya dia sudah oke. Terus untuk timnya dia sudah membagi sesuai bidangnya seperti itu dan apa yang dibutuhkan dari usahanya dia. Tetapi ketika munculnya inovasi, dia belum bisa yang dirasa tim dan mindsetnya sudah kuat, dia melakukan inovasi dan melakukan perubahan di dalam usahanya, ternyata itu yang menjadi cobaan bagi dirinya di dalam usahanya, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengubah lagi dari awal, dia menetapkan lagi tujuannya apa, seperti itu. Akhirnya mengubah semua tentang pola usahanya. Itu yang cukup berbahaya sih Pak, setelah saya menerima penjelasan dari Pak Imam seperti itu. Itu mungkin betul, akhirnya dia berubah-ubah. Iya, betul Pak. Betul, berubah-ubah. Akhirnya customer bingung. Ini sebetulnya kamu mau ngapain gitu? Jualan apa? Identitasnya nggak jelas begitu. Betul. Yang awalnya sudah oke, dia sudah mulai berlari, tiba-tiba dia melirik ada suatu, ini sepertinya menarik ketika kita coba, seperti itu. Dia bercerita ke saya seperti itu sih Pak. Ternyata setelah dia coba, dia lupa kan mindsetnya di awal, tujuannya di awal itu apa. Akhirnya yaitu dia terjerumus sendiri dan akhirnya dia sampai timnya yang awalnya sudah solid karena ada perubahan itu, dia tidak bisa menyatukan lagi timnya dan mencari timnya dari awal lagi, seperti itu sih Pak. Itu mungkin catatan buat teman-teman semua yang ada di IG Live pada malam hari ini mengenai poin ketiga, karena itu berkaitan mengenai poin pertama, yaitu tentang salah mindset, dan yang kedua mengenai salah orang atau tim. Atau dari Pak Dedi sendiri ada tambahan mengenai poin ketiga, mengenai salah memilih jenis inovasi tersebut, Pak Dedi. Silakan. Mungkin kalau nyambung terkait dengan salah memilih jenis inovasi yang seperti Pak Imam sampaikan ya, itu kalau tadi kan contohnya adalah tidak fokus terhadap apa yang dikerjakan, kan gitu. Nah, mungkin ya saya perlu notice sama teman-teman yang lagi nonton hari ini ya.
ikhlas hari ini, bahwa gini, banyak kita itu yang kadang-kadang terlalu nafsu, gitu ya. Jadi pengusaha atau kita gitu ya, itu banyak yang terlalu nafsu kalau misalnya ngelihat peluang. Apalagi kalau kita punya dana, apalagi kalau kita punya proyeksi yang bagus, apalagi kalau kita itu punya apa namanya kelebihan gitu ya. Nah, so banyak orang yang nafsu. Nah, tapi ingat bahwa ketika kita mengambil keputusan, pada prinsipnya ketika kita mengambil keputusan itu tidak bisa kita terlalu berbahagia atau kita terlalu bersedih. Itu kan secara umum ya. Kalau secara umumnya itu kita tidak boleh terlalu bahagia atau kita terlalu bersedih. Nah, so kalau kita misalnya terlalu nafsu, itu berarti kan kita terlalu excited, kita terlalu bahagia ingin mengambil keputusan. Nah, yang terjadi adalah banyak orang mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi bisnisnya atau melakukan melakukan inovasi terhadap bisnisnya itu di ranah yang sering kali jauh daripada apa yang dia lakukan. Ya, jadi nyambung sama apa yang Bro Imam sampaikan, bahwa mereka ngambil sesuatu inovasi yang berbeda sekali, ya, yang kelihatannya peluangnya bagus. Ya, kenapa kok terjadi seperti itu? Karena seringkali mereka lihat hanya peluangnya, tapi tidak melihat resikonya. Alhasil akhirnya ketika mereka ambil kesempatan tersebut, yang sering kali terjadi dan sering kali dialami oleh teman-teman yang melakukan itu adalah biasanya inovasi atau bisnis baru atau hal yang mereka lakukan itu akan gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, ya, sekali lagi kita punya kepala cuma satu, ya. Ketika kita memikirkan banyak hal, yang harus dilakukan adalah kita harus punya PIC di dalam bisnis atau di dalam perusahaan yang kita miliki, ya. Nah, ketika kita tidak mempunyai PIC, otomatis yang akan digunakan adalah kepala kita, ya. Dan akhirnya kepala kita terbagi, satu ngurusin bisnis yang lama, satu ngurusin bisnis yang baru, yang mungkin seringkali malah nggak align, yang nggak sejalan, ya, nggak saling mendukung. Maka yang terjadi seringkali salah satu akan dikorbankan. Nah, itu teman-teman yang perlu dipahami. Ketika mau ekspansi, ketika mau melakukan ekspansi bisnis, pastikan Anda misal, Anda punya bisnis misalnya retail gitu ya, Anda jualan baju online misal aja, ini ngawur aja gitu ya, Anda buat mikir jual baju online. Nah, apa yang bisa diekspansikan? Mungkin Anda yang dulu jualnya pakai merek dagangnya orang lain, sekarang belajar pakai merek dagang sendiri. Jadi yang dulunya beli sebagai reseller, sekarang mundur misalnya jadi Makun, Anda buat produk dengan merek Anda sendiri gitu ya. Terus apalagi yang bisa diekspansi? Misalnya Anda mundur lagi dari Makun, Anda mundur lagi, misalnya Anda punya apa namanya pabrik, misalnya seperti itu. Jadi ekspansinya mundur atau maju ke depan, gitu ya. Yang punya Makun sekarang punya reseller, yang punya reseller sekarang punya apa lagi, ya, itu dipikir. Jadi yang dekat-dekat itu akan lebih maksimal daripada Anda inovasi, tapi yang terlalu jauh daripada bisa Anda. Gitu sih. Silakan, saya kembalikan ke Bu Suci. Iya, ini ada teman-teman yang komen di kolom komentar, yaitu kalau ada bukunya pengen banget minta di-share materi-materinya. Nah, untuk Kak Mohfaiz Amin, untuk mengenai seputar kepemimpinan, kita memang ini beberapa IG live kita mengenai tentang kepemimpinan, karena jangan berhenti sampai di IG Live ini, karena kita ada webinar di tanggal 14 Juni yang memang membahas penuh tentang kepemimpinan transformatif dan membedah buku milik Pak Imam Wijoyo seperti itu. Dan jika Kak Mohfaiz Amin ini tertarik, bisa langsung cek di Instagram kita mengenai informasinya, dan itu nanti jika kakak mendaftar di webinar kita juga akan kami berikan free booknya, seperti itu Kak. Terus juga dapat komentar juga dari Coach Yudi Chandra, jempol-jempol, terima kasih untuk Coach Yudi Chandra. Lalu juga ada Kak Muhammad Faiz Amin juga, membangun branding ya Pak ya. Iya, hampir seperti itu Kak. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar yang tersedia, sembari Pak Imam melanjutkan poin yang keempat, seperti itu Pak Imam. Silahkan Pak Imam. Oke, selamat malam Bro Eriadi. Wah, Anda join. Terima kasih, malam Pak
Adik-adik dari Aceh ini. Ini seorang pengusaha dari Aceh nih. Thank you Pak Bro. Nah, yang keempat adalah saat tadi yang pertama adalah salah mindset. Yang kedua adalah salah orang atau salah tim. Yang ketiga adalah salah memilih jenis inovasi. Yang keempat, salah divisi, gitu. Salah struktur. Begitu kan? Salah struktur. Maksudnya salah struktur bagaimana? Ketika kita meletakkan seseorang, gini, ketika kita meletakkan pimpinan proyek inovasi itu adalah seorang operasional, maka jangan kaget kalau misalkan proyek inovasi itu akan bergerak seperti operasional. Karena ketika kita membangun sebuah divisi atau struktur organisasi, atau kita ngomong tim inovasi, itu benar-benar perlu masuk ke dalam tim yang dinamis. Mungkin cara pengucapan jabatannya juga berbeda, begitu kan? Mungkin pemberian namanya juga berbeda daripada yang sekedar yang operasional, begitu kan? Misalkan yang satunya divisinya adalah creative division, begitu kan? Kreatif apa dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi KPI yang juga akan berbeda. Salah struktur adalah ketika mereka memasukkan ke dalam struktur organisasi yang sama, kemudian mereka menggunakan sistem yang sama, kemudian mereka menggunakan KPI yang sama, dan tidak berbeda dengan teman-teman yang ada di operasional. Nah, maka akhirnya gerak tim inovasi ini yang seharusnya perlu keluar daripada batasan-batasan yang ada, dia tidak bisa keluar. Karena apa? Karena nyalahin aturannya, begitu, nyalahin, dan bisa jadi nggak cocok dengan KPI-nya. Nah, kalau misalkan salah struktur atau salah sistem ini tidak dibenahi dan tidak mendukung sistemnya untuk para inovasi, untuk divisi ini, maka inovasi itu tidak bisa berjalan. Inovasi itu akan berjalan sekedar menjadi sebuah departemen inovasi, tetapi tidak bisa menghasilkan sebuah inovasi yang radikal, begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak Suci. Yang kelima adalah tidak konsisten, gitu ya. Yang pertama adalah salah mindset, yang kedua adalah salah orang, salah tim, yang ketiga adalah salah memilih jenis inovasi, yang keempat adalah salah sistem, salah struktur, yang kelima adalah salah langkah atau tidak konsisten, gitu kan. Seringkali orang-orang ini setelah mindsetnya kalau sudah benar, mestinya semuanya sudah benar sih. Tetapi ada orang yang ketika menjalankan sesuatu itu berdasarkan budget yang ada, gitu kan? Berdasarkan budget yang ada. Ketika budget ini habis, selesai, dan belum menghasilkan apa-apa, dan menghasilkan sesuatu petunjuk kecil saja, maka dia akan berhenti. Karena dianggap divisi ini tidak menghasilkan apa-apa. Padahal ini sebenarnya divisi apa? Divisi inovasi ini sebetulnya seperti laboratorium, begitu kan? Perlu eksperimen, perlu belajar, perlu informasi lebih banyak, perlu mencoba lagi, perlu salah lagi, kemudian perlu jatuh lagi, perlu bangun lagi, perlu prototipe lagi, dan lain sebagainya, begitu kan? Nah, akhirnya mungkin karena waktu, atau karena mindset yang salah, atau karena pemikiran yang tidak konsisten, atau karena opportunity yang lain kelihatan lebih bagus, atau dan lain sebagainya, akhirnya dia berpaling, pemimpin ini berpaling dari perhatiannya, fokus utamanya kenapa dia ingin menggarap inovasi ini, gitu. Akhirnya ditinggalkan, begitu. Atau karena budgetnya sudah mulai menipis dan lain sebagainya, terus ini sudah nggak bener deh, gitu kan, ini mengganggu deh, begitu kan, ini nggak bener, gitu, nggak bisa deh, begitu kan. Padahal nature atau natur daripada inovasi itu adalah eksperimen, terus kayak laboratorium, terus belajar, begitu, sampai memang menghasilkan sesuatu, begitu. Nah, kalau misalkan nggak menghasilkan, maka perlu didorong untuk terus menggali, terus belajar, terus mencari, dan harus ada hasilnya, kan begitu. Bahkan ketika hasilnya itu adalah hasil yang salah, begitu. Hasil yang salah pun tetap menghasilkan, kan begitu. Dan kita mesti ingat, kadang-kadang hasil yang salah itu bisa menjadi sebuah produk yang menarik, gitu. Salah satunya contohnya
mohon maaf kalau di sini kita contohnya adalah Viagra begitu ya. Itu ketika salah sebetulnya salah produk dan tapi bisa menghasilkan dan ternyata bisa menjadi obat yang lain gitu kan. Nah, itu yang namanya serendipity gitu kan. Nah, di dalam inovasi juga begitu gitu. Nah, kadang-kadang ada banyak pemimpin yang tidak tahan dengan itu. Entah karena budgetnya, entah karena waktunya, entah karena ada peluang yang kelihatan lebih menarik dan lain sebagainya. Akhirnya perhatian di terakhir ini berhenti di situ dan tidak konsisten gitu, tidak mau melanjutkan lagi gitu karena kesibukan atau karena apapun itu. Gitu kira-kira Mbak Suci, Bro Dedi. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Sebelumnya ini ada pertanyaan Kak. Pak, masih dari Muhammad Faiz Amin. Kalau mengatasi lemahnya membangun pemasaran bagaimana ya? Seperti itu. Mungkin Pak Imam atau Pak Dedi bisa menjawab. Oke. Nunggu Pak Imam coba menjawab dulu. Oke. Lemahnya pemasaran. Lemahnya pemasaran ini, hai Pak Rahmat. Nah, selamat datang Pak Rahmat dari Tanya Mentor. Thank you sudah mampir. Nah, kalau misalkan lemahnya pemasaran ini perlu diidentifikasi dulu. Lemahnya pemasaran yang mana dulu? Karena pemasaran itu dari prosesnya panjang, begitu kan? Pemasaran itu dari harganya, dari produknya, dari packagingnya, dari distribusinya, dari memasarkan ke mensosialisasikannya, begitu kan? Dari iklannya dan lain sebagainya, begitu kan? Itu memang perlu diidentifikasi. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat sebuah marketing plan, begitu kan? Marketing plan itu perlu mengidentifikasi nih kekuatan daripada produk kita ini apa, kelemahan dari produk kita ini apa, pembeda dari produk kita dengan produk kompetitor itu apa. Selamat malam juga Pak Rahmat, gitu. Nah, kemudian opportunity-nya seperti apa. Nah, ini kan perlu dilihat, gitu kan. Kemudian kekuatan kita itu seperti apa. Nah, kemudian channel-channel yang memang mau kita gunakan itu seperti apa. Apakah kita lemah di channelnya, gitu kan. Apakah kita menggunakan online seperti apa, marketplace seperti apa. Kemudian kalau misalkan offline itu mau masuk distribusi kemana, dan bagaimana, itu kan perlu dievaluasi satu persatu, begitu ya. Sampai kepada mengidentifikasi, misalkan kita kepingin tahu juga nih, customer kita itu satisfied atau tidak, gitu kan, customer satisfaction, service kita dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ngomong tentang membangun lemahnya pemasaran, kita perlu yang pertama mencari tahu lemahnya yang ingin dikasih tahu itu di mana dulu. Mari kita memulai dari kalau saya biasanya mengarahkan untuk memulai dari langkah strategis dulu. Ketahui dulu kekuatan produk-produk kita seperti apa, pembeda kita seperti apa, dan kemudian baru kita cari channel-channelnya dan bagaimana distribusinya yang kita mau lakukan. Itu kira-kira. Mungkin Bro Dedi ada yang bisa ditambahkan, silakan. Oke, kalau menurut saya pemasaran ya, kalau lemah itu mesti kita cek dulu, gitu ya. Pertama, bagaimana branding yang kita sudah buat. Jadi alasan orang membeli produk Anda itu salah satunya yang terjadi orang membeli produk kita itu bukan karena produknya bagus, produknya murah, produknya bermanfaat, tapi yang terjadi karena biasanya mereka trust kepada Anda atau pada produk Anda. Itu yang pertama. Jadi dengan cara apa Anda bisa membangun trust-nya adalah dengan branding dulu. Anda tunjukkan, Anda buat profil, Anda buat perusahaan yang memang bisa dipercaya, sehingga akhirnya orang-orang itu, tahu nih, kalau misalnya Anda mau misalnya membeli air minum, gitu ya. Anda membeli air minum, mungkin orang-orang akan lebih milih botol yang berwarna biru daripada yang berwarna lain, karena sudah terpercaya dari dulu, gitu ya. Tapi pertanyaan saya, belum tentu botol yang berwarna biru itu airnya jauh lebih baik daripada yang botol yang lain, gitu ya. Tapi karena kondisinya sudah memenangkan hati masyarakat, hati customer-nya, maka dia akan lebih memilih yang botol warna biru. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah membangun apa kepada customer Anda? Itu yang mesti dipikirkan. Jadi, kalau mau pemasarannya lebih kencang, berarti harus brandingnya seperti apa. Orang harus percaya kepada Anda, baru dia mau beli. Lalu yang kedua, Anda juga perlu membangun namanya
journey atau apa ya, kisah gitu ya, kisah ya. Anda membangun kisah. Jadi saya gini, customer ini banyak customer yang akan mengclose banyak penjualan yang terjadi ketika dilakukan follow up secara berkala. Ya, jadi contoh misalnya gini, Anda ada seorang sales mobil, gitu ya. Contoh aja seorang sales mobil ya. Banyak orang itu yang akan datang ke showroom atau banyak orang yang akan datang kepada pameran. Cuma pertanyaannya, berapa banyak orang yang akan closing di pameran? Ya, mungkin ya banyak, tapi mungkin tidak semuanya orang datang terus mereka akan beli di pameran. Ya, yang kan terjadi ketika mereka pulang ke rumah, mereka kan pikir, oke, aku mau beli enggak ya? Oke, aku sekarang sudah punya mobil merek ini, tapi kelihatan mobil yang itu bagus juga ya, tapi kok sayang ya, harganya kok cukup mahal ya, saya juga belum terlalu perlu ya. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, maka yang terjadi adalah apa? Kemungkinan closing akan rendah, gitu ya. Tapi bayangkan ketika misal Anda punya sales, gitu ya, kemudian sales Anda dengan aktif, sales Anda mengkontak orang yang tadi, Pak, gimana Pak? Mobil yang tadi yang sudah dilihat, gitu ya. Bagaimana Pak? Apa yang bisa saya bantu untuk ini? Kebetulan nih Pak, dari kemarin kita punya pameran, ada ini Pak, bonus buat Bapak yang mau beli di mobil sebelum tanggal sekian, dapat potongan Pak 10 juta ya, atau potongan 5 juta. Nah, ini satu hal yang bisa membuat orang kan lebih, gitu ya, ada potongan 5 juta ya, karena ada berada di pameran ya. Oh iya ya, kelihatannya nggak mahal juga ya, tambahin lagi. Nanti saya bantu Pak untuk proses KKB-nya Pak, nanti KKB-nya lagi dikasih lagi Pak, tambahan Pak, 1 set lengkap Pak, kaca film Pak. Wah, itu tambah lagi kaca film. Nah, akhirnya dia, wah, kaca film lagi ya. Akhirnya dengan dilakukan follow up seperti itu, yang terjadi adalah si customer akan berpikir 2 kali untuk melakukan pembelian. Anda follow up lagi, tambah apa lagi, bisa jadi malah dia melakukan closing pembelian. Jadi proses pemasaran itu nggak berhenti pada Anda hanya menawarkan produk kepada customer. Yang sering disurvei bahwa closing terjadi yang paling banyak adalah ketika Anda melakukan follow up. Nah, ini yang kembali ke pertanyaan tadi ya, kalau ngomong pemasaran ya Anda mesti pikirkan dulu tadi ya, apakah proses journey atau proses follow up customer Anda sudah simak atau sudah diatur dengan sebaik mungkin. Gitu sih ya, semoga bisa menjawab. Baik, itu tadi ya, ya, Kak, seperti kalau di IPC itu ada yang namanya customer journey gitu kan. Customer journey itu biasanya sering dipakai di digital maupun di tidak digital pun dipakai gitu kan. Misalnya gini, perlu diidentifikasi bagaimana perjalanan customer itu dari tidak tahu sampai dia mampir ke tempat kita. Tahu, dari mana? Ada iklan. Berarti pendekatan kita salah satunya melalui iklan, channelnya. Itu nanti bisa diidentifikasi. Tahu dari mana? Tahu dari temannya. Word of mouth berarti. Tahu dari mana? Tahu dari IG, medsos berarti. Begitu kan? Sampai akhirnya dia berjalan, naik motor, naik mobil, kemudian dia mampir ke tempat kita. Nah, selama perjalanan dia bisa melihat apa lagi? Begitu kan? Sampai kemudian dia memutuskan untuk mampir. Nah, itu kan ada customer journey-nya, begitu kan? Itu perlu diidentifikasi satu persatu dari tidak tahu, menjadi dia dengar, menjadi sampai kepingin mampir, kemudian dia beneran mampir, begitu kan? Nah, ini kalau diidentifikasi, kalau tinggal diidentifikasi, Pak, lemahnya ada di mana, begitu kan? Lemahnya ada di mana dan apa yang perlu, channel-channel apa yang perlu kita perkuat, channel-channel apa yang perlu tidak kita pakai, begitu. Semoga menjawab ini tadi sharing saya dan dari Pak Dedi juga. Baik, itu ya untuk Kak Moh Faiz Amin mengenai pertanyaan kalau mengatasi lemahnya membangun pemasaran bagaimana ya Kak. Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Imam dan Pak Dedi. Dari 5 poin itu tadi masih terkait dengan pertanyaannya Kak Moh Faiz Amin itu tadi, itu berkaitan dengan poin kelima, yaitu adalah salah langkah atau jangan sampai seorang pemimpin salah langkah atau tidak konsisten, karena untuk
mengatasi lemahnya membangun pemasaran itu kan perlu langkah dan bagaimana strateginya dan perlu konsistensinya. Untuk melangkah dan mengatur konsistensi dari sebuah perusahaan atau usaha itu tentunya kita harus mencari tahu dulu dari mana asalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam dan Pak Dedi mengenai customer journey seperti itu. Masih berkaitan juga mengenai jangan sampai seorang pemimpin salah langkah atau tidak konsisten. Salah langkah atau tidak konsisten ini bisa juga berawal dari poin yang pertama pada 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi, yaitu yang pertama adalah salah mindset. Apabila kita sudah salah mindset dari awal, salah menetapkan tujuan seperti itu, kita juga bisa kedepannya bisa salah langkah, dan itu adalah suatu hal yang berkaitan. Nah, apabila kita sudah salah mindset, kita salah langkah, kita juga seperti poin yang kedua, kita juga ada salah orang atau tim. Kita bergeraknya tadi dinamis, memiliki orang atau tim yang variannya yang berbeda, terus perubahan yang harus berubah dalam tim seperti itu. Nah, kalau misalnya kita salah langkah pun atau kita kurang pondasinya seperti poin yang ketiga, itu kita pasti akan tidak konsisten ke depannya, dan itu menjadi suatu tantangan atau suatu penyebab pemimpin dalam perusahaan itu akan gagal seperti itu. Nah, poin yang keempat yang tadi juga sudah dijelaskan dan dijabarkan mengenai salah struktur. Jangan sampai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaannya dan di dalam sebuah usaha itu salah struktur, karena nantinya inovasi yang harusnya bisa dijalankan itu malah tertahan. Dan apalagi kalau misalnya inovasi tersebut tidak bisa dijalankan, itu menjadi suatu hal yang rumit lagi bagi perusahaannya, dan itu menjadi penyebab gagalnya seorang pemimpin dalam perusahaan seperti itu. Saya jelaskan kembali, yaitu pada malam hari ini Bincang Bisnis Bersama membahas mengenai hindari 5 penyebab gagalnya pemimpin dalam inovasi bisnis. Yang pertama mengenai salah mindset, yang kedua mengenai salah orang atau tim, yang ketiga mengenai salah memilih jenis inovasi, yang keempat mengenai salah struktur, dan yang kelima mengenai salah langkah atau tidak konsisten. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa DM ke Instagram kami, yaitu Indonesia Pride Consulting, seperti akun yang sedang live pada malam hari ini. Kita berusaha bantu jawab untuk teman-teman, atau teman-teman ada topik seputar bisnis yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, Pak, bahas tentang topik ini dong, supaya nanti diskusinya lebih menarik lagi seperti itu. Teman-teman bisa DM. Kalau misalnya tidak sempat untuk menuliskan komentar di bawah, teman-teman bisa DM. Dan juga sebelum menutup sesi pada malam hari ini, kita mau beritahukan bahwa kita memberikan free ebook bagi teman-teman yang join pada malam hari ini. Cukup dengan DM di akun Instagram Indonesia Pride Consulting, nantinya akan diarahkan oleh admin untuk mendapatkan free ebooknya. Seperti itu, teman-teman. Sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini mengenai Bincang Bisnis Bersama, izinkan saya mempromosikan terlebih dahulu ya Indonesia Pride Consulting ini. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung pada live Instagram malam hari ini, teman-teman bisa langsung follow, dan nantinya di setiap minggu kita akan ada Bincang Bisnis Bersama live Instagram, juga bersama Pak Imam, Pak Dedi, Pak Paulus juga yang tadi sempat hadir di Bincang Bisnis Bersama kita pada malam hari ini. Kalau misalnya teman-teman, ya aku ketinggalan banyak nih, aku nggak sempat nih tadi buat join dari awal sampai akhir, padahal topiknya sangat relevan untuk saya seperti itu. Teman-teman bisa nanti langsung akses ke YouTube-nya Indonesia Pride Consulting, yaitu di IP
Consulting. Seperti itu. Jangan salah ya teman-teman, langsung di subscribe agar teman-teman kalau misalnya nanti ada notifikasi video kita terbaru seperti pada malam hari ini nantinya diupload di YouTube, teman-teman tidak tertinggal seperti itu. Dan teman-teman juga bisa tuliskan topik yang ingin dibahas di Bincang Bisnis Bersama di kolom komentar di YouTube seperti itu. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin menambah tips atau ingin tahu tips lebih dalam mengenai bisnis, super team, kepemimpinan seperti itu, teman-teman bisa langsung follow Instagram kami. Ada TikTok juga. Di TikTok kita share mengenai video-video pendek mengenai tips kepemimpinan dan seperti yang tadi saya sampaikan. Dan juga kita ada Spotify, ada podcast di mana nantinya pembicaraan kita pada malam hari ini itu bisa terrecord dan teman-teman bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Karena nantinya ada kan aduh, saya ribet nih kalau misalnya buka Instagram, saya ribet nih buat buka YouTube, datanya terlalu besar. Nah, podcast adalah salah satu solusinya, teman-teman. Seperti itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam dan Pak Dedi, serta teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan jangan sampai lupa untuk hadir di acara kita selanjutnya, di Bincang Bisnis Bersama di minggu depan. Dan juga kita ada webinar bedah buku milik Pak Imam Wijoyo, dan teman-teman bisa langsung daftar. Itu bisa diakses di salah satu postingan kita di Instagram, makanya jangan lupa untuk follow dan langsung ikuti event-event kita terdekat selanjutnya seperti itu. Jangan sampai kelewatan seperti pada malam hari ini. Kalau aduh saya kelewatan nih Bincang Bisnis Bersamanya pada malam hari ini seperti itu, jangan sampai terlewat lagi teman-teman. Langsung follow dan langsung daftar sekarang juga mengenai event tersebut. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Imam, Pak Dedi, dan teman-teman yang sudah hadir. Saya izinkan saya menyapa teman-teman pada malam hari ini yang sudah bergabung sampai akhir, yaitu ada Pak Thomas Eriadi, ada Kak Eki Judge, ada WB Firework, ada Kak Rahmat, ada Kak Denny, ada Kak Muhammad Faiz Amin, ada Kak tulisannya Ilifam, mohon maaf kalau misalnya salah baca, lalu ada Kak Teddy Kwan, seperti itu. Teman-teman, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Dedi, Pak Imam. Thank you so much ya teman-teman, Pak Bro and Sis, Pak Rahmat, Pak Thomas Ariadi, Pak Denny, dan teman-teman yang lain. Thank you so much. Sampai jumpa. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya ya Pak. Sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih.